Selamat siang, Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh tanah air. Bersama dengan saya, Dr. Anda Mukaromah MPD, Kepala SMA Negeri 10 Kota Bekasi, sebagai sekolah penggerak angkatan kedua, akan sharing bersama dengan Bapak dan Ibu guru semuanya tentang pembelajaran diferensiasi. Bapak Ibu guru yang hebat, dalam struktur kurikulum merdeka yang kita kenal saat ini, selain ada pembelajaran intrakurikuler, ekstrakurikuler, juga ada pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang lebih dikenal dengan P5. Setelah kami langsungkan pembelajaran proyek P5 ini, ada hal yang menarik bagi saya. Dalam pengamatan kami, ada beberapa siswa yang merasa senang dengan pembelajaran proyek ini karena mereka beranggapan ini bukan belajar. Mereka beranggapan bahwa ini adalah sebuah permainan yang memerdekakan masing-masing siswa meskipun di dalamnya ada kerjasama, tanggung jawab, kemudian rasa solidaritas, dan yang lainnya. Bapak dan Ibu, berangkat dari ini, ada pemikiran saya bahwa pola pembelajaran proyek P5 ini bisa kita adopsi pada pembelajaran intrakurikuler untuk berbagai mata pelajaran. Jika kita berbicara tentang pembelajaran diferensiasi, Bapak dan Ibu, ternyata akan lebih mudah diterapkan dalam pembelajaran proyek. Pada kesempatan ini, siswa akan mengeksplorasi sesuai dengan kemampuan dan bakatnya, sedangkan Bapak dan Ibu fasilitator tinggal mengarahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak tersebut dengan berbagai keragaman, bakat, dan minatnya. Pembelajaran proyek kali ini, itu kan di proyek kedua kita, temanya kearifan lokal ya. Anak-anak memang menggali pengetahuannya tentang tokoh-tokoh yang ada di Jawa Barat. Mestinya yang ada di Bekasi pun juga harus diperkenalkan ke siswa. Nah, dari contoh satu saja ini, saya ambil satu sampel. Di sini disampaikan tentang tokoh pahlawan nasional yang sangat kita kenal ya. Insinyur Juanda Kartawijaya. Nah, Bapak Ibu, apakah dalam pembelajaran ini misalnya bisa tidak kita ambil sebagai pembelajaran berdiferensiasi ketika Ibu mengamati? Ayo, bisa tidak? Bisa. Bisa dari arah mana? Bisa dari arah pertama dari karakter peserta didik yang mereka memang memiliki bakat untuk gaya belajarnya itu linguistik. Kan kalau jadi kan mereka berbicara untuk mempresentasikan ini anaknya. Terus kalau yang untuk anak yang punya bakat, kan ada yang memiliki bakat bisa gambar, kemudian ada yang lebih udah saya presentasi aja lebih baik jadi Ya, ini sebenarnya Bapak Ibu, kita tidak terlalu sulit ketika menerjemahkan tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Bukan hanya pada pembelajaran intra, dalam pembelajaran proyek pun bisa. Ini contohnya, kita akan temukan itu memang karakter anak, kemampuan anak yang berbeda-beda. Ketika menghasilkan sebuah karya poster ini, pastinya tidak semua anak yang bisa menggambar. Ya, visualisasi orang itu kan bisa beragam, bisa berbeda-beda. Ketika anak bisa memiliki gaya tadi bicara komunikasi yang baik, itu artinya itulah yang bisa kita terapkan kepada anak tersebut, perlakuan-perlakuan kita. Nanti pasca pembelajaran proyek ini bisa kita tindak lanjuti ya. Nah, kita tahu bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu bisa karena apa? Polanya, gayanya, bisa juga karena kontennya, gitu ya. Nah, yang penting muara akhirnya itu sama, ya. Tujuan akhirnya kita sama untuk bisa mengerti, mengeksplorasi tentang
pengetahuannya terhadap Insinyur Juanda ini. Ya.